Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 30. Seperti orang India. Pakai hendanya sebagai kaki ya Kak Fira. Arumi tersenyum memandang Safira. Kenapa sebagai kaki Mi? Kayak mau nikahan? Safira tersenyum. Kita sudah panggil mahal mbak ini ke sini. Rugi kalau cuma untuk lukis bagian tangan aja. Arumi berbisik di telinga putrinya. Safira tidak ingin rugi, akhirnya menganggukkan kepalanya. Iya juga Mi, lagian Fira juga nggak ada kemana-mana, jadi nggak apa-apa juga ya Mi. Safira tersenyum. Iya benar. Arumi tersenyum penuh kemenangan. Ternyata cara Mama Mira ampuh. Arumi tersenyum kecil ketika mengingat bagaimana cara Mama Mira melakukan hal ini kepada Aisyah, adiknya, ketika menikah dengan sahabatnya. Ain juga mau sampai kaki ya Mi. Zainab tersenyum. Arumi mengerutkan keningnya. Biar seperti orang India Mi. Zainab tidak mau kalah. Arumi menggeleng-gelengkan kepalanya memandang Zainab. Iya boleh. Arumi menuruti kehendak putri bungsunya. Ye, Ain nanti seperti orang India. Nanti Fira mau video call sama Vino. Fira mau lihatkan kaki dan tangan Fira. Safira tersenyum lebar. Ain juga mau lihatin ke Bang Rangga kaki dan tangan Ain. Zainab tersenyum. Arumi hanya diam ketika mendengar ucapan Zainab. Ih, nggak mau kalah. Mas Vino calon suami Kak Fira. Abang Rangga apanya adek? Safira memandang Zainab dengan bibir yang bawah yang maju ke depan. Zainab hanya tertawa ketika mendengar ucapan kakaknya. Safira duduk di atas tempat tidur sambil menatap tangan dan juga kakinya. Pelukis henna itu sangat pintar membuat lukisan indah di tangannya. Diambilnya ponsel berada di atas nakas dan mobil ponsel milik Vino. Dengan sangat cepat, sambungan video call yang dilakukannya diangkat oleh calon suaminya. Halo, Assalamualaikum. Vino tersenyum memandang wajah cantik calon istrinya. Waalaikumsalam. Mas, kalau lihat jangan kaget ya. Safira tersenyum lebar memperlihatkan deretan giginya yang putih dan juga rapi. Apa itu? Tanya Vino. Safira mengarahkan kamera ponselnya ke arah tangannya. Lihat mas, tangan Fira, cantik ya, ucapnya. Sangat cantik sayang, Vino tersenyum. Semalam, Mi minta tangannya dilukis henna. Jadi Zainab sama Fira ikutan. Safira tersenyum dan menjelaskan. Oh, mulai Vino bulat ketika mendengar keterangan disampaikan oleh Safira. Ini rasanya ia tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh calon istrinya. Vino menahan ketawanya meski perutnya terasa kram. Mas, Fira mau tangan Fira dibuat henna seperti ini. Kalau nanti kita nikah. Safira tersenyum malu. Aku juga suka melihatnya, sangat cantik. Bila kamu sudah tidak sabar, besok kita menikah. Vino tersenyum menatap wajah cantik istrinya. Jangan bercanda terus mas. Safira memajukan bibirnya. Fira kesal melihat Vino yang berkata asal. Apa kamu sudah tidak sabar sayang? Vino mengedipkan sebelah matanya. Wajah Safira bersemu merah ketika mendengar candaan dari calon suaminya. Enggak kok, jawabnya. Apa benar tidak ingin dipercepat pernikahan kita? Bila dipercepat, kapan waktunya? Vino mengangkat bahunya. Ya belum tahulah, jawabnya. Menyesal rasanya Safira bertanya bila harus mendengar jawaban yang tidak pasti seperti ini. Vino tersenyum ketika melihat wajah calon istrinya yang cemberut. Dari dulu hingga sekarang, kamu tetap cantik sayang, meskipun sedang marah, ucapnya. Fira kesal mas nggak ada seriusnya. Safira mengomel. Kurang serius seperti apa sayang?
Apakah meragukan kesungguhan hatiku? Tapi sampai sekarang, Mas masih belum pulang. Safira tidak bisa menyembunyikan kecemasan di hatinya. Rasa takut dan cemas selalu menghantuinya menjelang hari pernikahannya. Hahaha, aku pasti kembali untukmu sayang. Fira hanya dia memenang Vino. Dirinya tahu apa yang dikatakan hanya untuk menghiburnya saja. Mas, sudah dulu ya teleponnya. Nanti Fira telepon lagi. Soalnya Mi mau ngomong dengan Fira. Safira memandang Miminya yang buka pintu kamarnya. Oke sayang, kamu istirahat ya. Ada yang harus aku kerjakan, jawab Vino. Iya mas. Titip salam untuk Mimi Arumi. Vino tersenyum. Arumi tersenyum saat mendengar ucapan calon menantunya. Iya mas, nanti Fira sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimi lupa ngasih tahu. Arumi duduk di tepi tempat tidur putrinya. Kasih tahu apa Mi? Tanya Safira. Kita dapat undangan ke acara pesta anaknya teman papi di hotel. Safira menganggukkan kepalanya. Besok pagi-pagi kita siap-siap ya untuk ke pesta. Arumi mengusap pipi Safira. Ditatapnya wajah putri kesayangannya dengan perasaan yang bercampur aduk. Bahagia, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Apa Fira diajak Mi? Safira bertanya dengan mata terbuka lebar. Iya, kita satu keluarga akan datang ke acara teman Pipi. Kebetulan yang mengundang kita memang teman baik Pipi. Jadi nggak enak bila tidak datang. Arumi menjelaskan dengan tersenyum. Oh, kalau gitu Fira mau ikut Mi. Safira senang ketika Mimi dan Pipinya mengajaknya ikut. Alhamdulillah, akhirnya Fira keluar juga dari rumah. Mimi besok panggil tukang make up ke rumah. Arumi memberitahu. Kalau Mi panggil peras make up ke rumah, Fira ikutan dong Mi. Fira juga pengen dirias biar tambah cantik. Safira tersenyum genit. Arumi mengangkat jempolnya. Boleh, nanti Fira bakalan dirias sama perias yang Mimi panggil. Nanti Zainab pasti minta di make up juga tuh Mi. Safira mengingat bagaimana genit adik bungsunya. Hahaha, iya, adik pasti nggak mau kalah. Nanti Mi akan panggil peras make up-nya 3 orang. Jadi kita nggak perlu antri. Arumi tersenyum dan memberikan usulan. Ide yang bagus Mi. Soalnya 1 orang aja pasti lama banget selesainya soal peras make up-nya. Tapi Fira pakai baju apa ya Mi? Tanya Safira. Kebetulan bajunya sudah Mimi siapin. Untuk Fira bajunya Tante Eka yang merancang. Katanya desain terbaru. Jadi gaun yang Fira pakai akan jadi model di butiknya nanti. Pasti cantik ya bajunya, ucap Safira. Arumi dengan cepat menganggukkan kepalanya. Besok acaranya pagi. Jadi selesai sholat subuh kita langsung make up, ucap Arumi. Oke Mi, Safira tersenyum. Vino tersenyum menang ponselnya. Ia memegang dadanya dan merasakan degup jantungnya. Mana mungkin aku tidak kembali menjemput cintaku. Safira, kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Hanya kamu yang bisa membuat dadaku berdetak seperti ini. Hanya kamu yang ada dalam hatiku. Aku bisa gila setiap kali memikirkanmu. Apa kamu tidak tahu seperti apa besar cintaku untukmu? Vino tersenyum menatap wajah cantik calon istrinya yang menempel di layar ponselnya. Ia kembali melafal kalimat ijab kabul yang ada di tangannya. Besok ia akan mengakhiri masa lajangnya dan akan mengucapkan ijab kabul untuk calon istrinya. Assalamualaikum. Nora buka pintu kamar putranya. Waalaikumsalam. Vino tersenyum memandang maminya. Ini baju untuk besok. Nora memberikan baju saya ini dibawanya. Vino tersenyum ketika melihat baju warna putih dan juga peci putih. Baju ini akan dipakainya untuk acara ijab kabul akad nikahnya besok. Tega amat sih kerjaan Safira seperti ini. Nora duduk di tepi tempat tidur dan menatap putranya. Hahaha, bila katakan hal yang sesungguhnya, Fira juga nggak percaya Mi.
jawabnya dengan tersenyum usil. Naura menggeleng-gelengkan kepalanya menatap putranya. Nggak kebayang Mami, gimana besok reaksi Vira ketika tahu. Ya pasti senang lah Mi, Vino tersenyum. Memang kebangetan, Naura memukul lengan putranya. Aku sudah beberapa kali kasih tahu Vira kalau aku mempercepat pernikahan, tapi Safira tidak percaya. Ya sudah, aku bahas saja settingan yang seperti ini. Vino tersenyum. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.